Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Papa Mama. Selamat pagi kakak-kakak. Tuhan memberkati. Apa kabar adik-adik? Wah, tidak terasa udah bulan Juli ya. Nah, hari ini waktunya kita bina iman lagi. Siapa yang udah siap bina iman? Nah, sebelum kita mulai, yuk kita ucapkan selamat pagi untuk Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tanda salib pakai tangan kanan ya. Satu kali lagi. Tanda salib pakai tangan kanan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu agar dapat mengerti sabda-Mu dalam bio online ini, sehingga kami siap diutus sebagai murid-murid-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimulaikanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, yuk kita gerak lagu bersama, ikutin gerakan kakak ya. Semakin mendalam.
Minggu 11 Juli 2021. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, Injil hari ini kita mendengarkan tentang Yesus yang mengutus muridnya pergi berdua-dua. Dan juga Yesus memberi kuasa atas roh-roh jahat. Murid-murid Yesus juga dilarang membawa apa-apa kecuali tongkat. Pengen bawa bekal, uang, ikat pinggang, atau baju ganti pun gak boleh. Coba deh, kalau adik-adik bayangin kita pergi gak bawa apa-apa, gimana rasanya? Yesus mengutus murid-muridnya itu untuk apa sih sebetulnya? Untuk memberitahukan orang harus bertobat. Kenapa harus berdua-dua? Yesus mengutus murid-muridnya dengan berdua-dua agar mereka bisa saling menolong, saling mengingatkan, dan saling membantu. Nah, sekarang kita semua ini juga murid-murid Yesus. Apakah kita diberi tugas juga oleh Yesus? Iya dong. Tugas kita sekarang ini ada 3. Yang pertama, adik-adik harus lebih mengenal iman Katolik. Kita harus sering mengikuti Ekaristi. Walaupun sedang dalam keadaan kondisi pandemi yang seperti sekarang ini, yang hanya bisa melalui online, YouTube, tapi jangan sampai bolos untuk mengikuti misa ya. Dan juga harus sering membaca Alkitab. Ayo, siapa adik-adik di sini yang sudah rajin baca Alkitab? Lalu, tugas yang kedua adalah kita juga diutus menjadi murid Yesus yang suka menjalankan ajaran iman Katolik. Caranya gimana sih, Kak? Caranya kita berdoa, membuat baik, menolong sesama, dan jangan membuat Tuhan menjadi sedih. Contohnya, yang Tuhan gak suka itu adalah kita jahil sama kakak atau adik ataupun teman. Suka marah-marah dan juga suka malas belajar. Itu bikin hati Tuhan sedih loh. Yang ketiga adalah menjadi murid Yesus yang mau membagikan kabar sukacita. Caranya gimana? Caranya kita menjadi anak-anak yang baik dengan rajin belajar, rajin baca Alkitab, mau membantu papa mama, gak sombong, gak suka marah-marah.
gak iri sama kakak atau adik atau teman-teman yang lain, berani menjadi diri sendiri. Tuhan Yesus sudah kasih kuasa loh ke kita sebagai muridnya untuk mengusir roh jahat. Roh jahat di sini bukan untuk maksudnya mengusir hantu atau setan seperti di film-film ya, tapi pengaruh dari setan yang ada di dalam diri kita, yang merupakan dosa-dosa seperti malas belajar, suka menunda-nunda, suka marah-marah, sombong, iri hati, dan banyak hal lain yang membuat Yesus sedih. Kita juga diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Di masa pandemi seperti ini, adik-adik bisa loh mendoakan orang-orang yang sakit dengan cara kita ajak mama, papa, dan kakak adik kita untuk berdoa bersama. Kita doa bersama untuk orang-orang yang sedang sakit supaya terjadi mujizat dan penyembuhan agar pandemi juga segera berakhir. Jangan takut ya adik-adik, kita sudah diberi iman dan kita diutus oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi, Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman, di semua musim, mau hujan badai atau panas terik, pandemi yang sepertinya juga belum akan berakhir, tapi Tuhan tetap bersama kita kok. Yuk jadi murid Yesus yang baik dan siap diutus. Berani? Nah, sekarang kita siap-siap untuk mulai aktivitas ya. Halo adik-adik, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita itu juga murid-muridnya Tuhan Yesus loh. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, pastinya kita perlu mengenal ke-12 murid Tuhan Yesus, supaya kita juga bisa ikut taat seperti mereka. Oleh karena itu, aktivitas kita hari ini adalah membuat 12 murid Yesus. Yuk kita mulai aktivitas kita hari ini. Barang-barang yang kita perlukan adalah kertas, pensil warna, dan juga gunting. Pertama-tama kita ambil kertas, lalu kita lipat menjadi 2 bagian panjang. Kemudian kita gunting menjadi 2 bagian. Lalu kita lipat kertas menjadi 6 bagian. Pastikan kalian melipatnya dengan bentuk seperti ini. Kemudian kita ambil pensil dan kita gambar bentuk orang. Kemudian kita gunting mengikuti gambar yang telah kita buat.
Hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, adik-adik dapat mewarnai sekreatif mungkin. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, adik-adik dapat melakukan hal yang sama pada kertas yang selanjutnya. Ini dia adik-adik hasilnya. Sudah ada 12 murid Yesus. Nah adik-adik, udah jadi nih 12 murid Yesusnya. Untuk adik-adik yang juga ikutan membuat, boleh banget nih kasih lihat ke kakak-kakak hasil karya kalian. Dengan cara kalian foto atau video hasil karya kalian, lalu kalian post di Instagram dengan tag atau mention @diateresia. Ditunggu ya adik-adik. Dadah! Adik-adik, sekarang kita siapkan hati yuk, kita berdoa penutup bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu dalam Bina Iman Anak Online pada hari ini. Tuhan, semoga kami tetap setia menjadi murid-Mu karena Engkau guru dan juru selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, gak terasa ya Bina Iman kita hari ini sudah selesai. Semoga melalui Bina Iman kita hari ini, adik-adik dapat lebih mengenal Tuhan Yesus dan juga ikut menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Demikian Bina Iman kita hari ini.
Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi.